Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kita melanjutkan kembali pembahasan Kitab Ushulus Sunnah karya Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala. Dan setelah selesai pembahasan tentang akidah Ahlus Sunnah terhadap para sahabat Rasulullah SAW dan bagaimana Ahlul Bid'ah, Ahlul Ahwa, sikap mereka, akidah mereka terhadap para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Dan di sini letak salah satu perbedaan yang mendasar antara Ahlus Sunnah dan Ahlul Bid'ah adalah sikap dan akidah terhadap para sahabat Rasulullah SAW. Sehingga ini menjadi prinsip yang mendasar. Bahkan Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala menjadikan prinsip pertama di dalam kitab beliau yang sedang kita bahas ini, yaitu Ushulus Sunnah, bahkan menjadi prinsip pertama yang disebutkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, bahwa Ushulus Sunnah, pokok prinsip di dalam sunnah, di dalam akidah Ahlus Sunnah adalah mengikuti jejak para sahabat Rasulullah, meneladani para sahabat. Artinya di dalam akidah, di dalam pokok-pokok agama ini adalah mengikuti pemahaman, keyakinan dan pengamalan para sahabat Rasulullah SAW. Dan kemudian di poin yang sebelumnya kita bahas, poin yang ke-44, juga diulang lagi oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Di antara prinsip Ahlus Sunnah berkaitan dengan keyakinan mereka terhadap para sahabat, dan bahwa yang merendahkan, membicarakan, mendiskreditkan, berkata miring sedikit saja terhadap satu saja sahabat, itu menjadi pertanda kebid'ahan dan dipastikan sebagai salah satu kelompok ahlul bid'ah. Ini sebagaimana disebutkan oleh Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, kana mubtadi'an, orang yang mendiskreditkan, mengejek, menghina, apalagi yang mengkafirkan. Nah, ini mencela dan mengkafirkan para sahabat. Maka mereka ini yang membicarakan saja, hanya membicarakan kejelekan karena ada satu kejadian yang mungkin saja memang itu adalah kesalahan sahabat tersebut. Tetapi ketika membicarakan kesalahan sahabat ini, maka ini sudah menjadi pertanda bahwa kelompok ini atau orang tersebut adalah seorang ahlul bid'ah. Kana mubtadi'an, kata Imam Ahmad. Subhanallah. Ini kaidah yang sangat besar dari beliau rahimahullah ta'ala. Dan di antara ciri khas atau persyaratan seorang itu menjadi ahlus sunnah adalah orang yang tidak membicarakan, tidak mendiskreditkan, merendahkan satu saja sahabat Rasulullah. Dan seorang yang ingin keluar dan terbebas dari bid'ah, yaitu orang yang kemudian berhenti, bertaubat dari perbuatan ini, hingga dia berdoa, mendoakan rahmat, ridho Allah Azza wa Jalla kepada mereka, sahabat Rasulullah SAW. Dan yang paling buruk di antara kelompok yang membicarakan sahabat adalah kaum Rafidah. Bahkan kaum Rafidah ini, mereka adalah kaum yang paling jauh
pemahaman mereka terhadap para sahabat Rasulullah. Dan kaum Rafidhah ini mempunyai sifat-sifat kemunafikan yang lengkap pada kaum Rafidhah. Jadi tanda-tanda orang munafik yaitu jika berkata dusta, jika berjanji dia mengingkari, jika dia diberi amanah berkhianat, maka sifat-sifat kaum munafik itu lengkap ada pada kaum Rafidhah. Yang cirinya mereka ini yang paling buruk sikap mereka terhadap sahabat Rasulullah SAW. Nah, pembahasan yang selanjutnya yang disebutkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala setelah menyebutkan pembahasan tentang sahabat Rasulullah adalah tentang kemunafikan. Ini kemunafikan. Dan seakan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala menyebutkan bahwa kelompok yang mencela sahabat Rasulullah SAW, yang kemudian mendekati kekufuran orang yang mencela sahabat Rasulullah, dan yang terburuk adalah kaum Rafidhah, maka Imam Ahmad menyebutkan tentang sifat kemunafikan, yang mana sifat-sifat ini diantara yang paling besar peluang masuk kepada sifat kemunafikan ini adalah kelompok mereka yang mencela sahabat dan mengkafirkan sahabat Rasulullah, kaum Rafidhah. Beliau mengatakan an-nifaq wan nifaqu huwal kufru. Dan kemunafikan adalah kekafiran. Huwal kufru. Artinya perbuatan kemunafikan adalah merupakan perbuatan kekafiran. Kemunafikan adalah kekafiran. Dan yang dimaksudkan salah satu bentuk kekafiran itu adalah kemunafikan. Bahkan bentuk-bentuk kekafiran yang paling berat. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang orang munafik, mereka adalah fid darkil asfali minan nar. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Ini dalam surat An-Nisa ayat 145. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang mereka, kaum munafikin. Ini innal munafiqin, sesungguhnya orang-orang munafik adalah fid darkil asfal, itu berada di dalam darkil asfal. Disebut dark, lawan dari darajah. Darokah itu lawan dari darajah. Darajah yang dalam bahasa Indonesia sudah menjadi bahasa Indonesia derajat. Ini tingkatan. Derajat itu secara bahasa artinya tingkatan. Hanya saja dalam bahasa Arab, tingkatan yang naik disebut darajah, derajat. Ini kalau disebut tingkatan yang atau tangga naik. Tangga naik, tingkatan, itu disebut darajah. Makanya di surga Rasulullah SAW menyebutkan, dan bahkan di dalam Al-Quran disebutkan tentang derajat surga. Kenapa? Karena surga itu adalah menuju ke atas. Semakin tinggi tingkatannya, semakin bagus tingkatan di dalam surga, maka itu semakin naik. Maka disebut dengan derajat. Tetapi kalau neraka, maka disebut bukan dengan derajat tetapi darokat. Ini darokat. Darokah pakai kaf bukan jim. Maka itu derajat naik, kalau darokah itu turun. Tangga turun disebut darokat. Makanya disebutkan fid darkil asfal. Yaitu pada tingkatan paling rendah, paling bawah dari neraka. Kalau dalam bahasa Jawa, intipnya neraka. Ini disebutkan apa? Intipnya neraka. Ini orang-orang munafik. Orang munafik itu pada adalah intipnya neraka. Ini kalau diterjemahkan secara bebas, apa itu intip? Intip nasi kalau dimasak,
Ya, ini. Kemudian biasanya bagian paling bawah itu paling apa? Paling gosong. Ya, ini. Zaman dulu bapak masak pakai apa? Pakai panci atau pakai sublukan. Nah, ini. Itu paling bawah ini kalau airnya habis kemudian masih tetap lupa diangkat, maka paling bawah ini menghitam. Ini nasi yang paling bawah ini menghitam dan keras, sehingga ini yang disebut dengan intip. Dan mereka kaum munafikin, mereka di dalam neraka ini paling dasar, paling bawah, sudah nggak ada yang lebih bawah lagi. Itulah kaum munafikin, sehingga mereka ini tingkatan kekafirannya itu adalah paling bawah, paling rendah, paling parah. Sehingga kekafiran itu ada tingkatan. Kekafiran pun ada yang paling ringan dan ada yang lebih berat. Abu Jahal, Abu Lahab, dan yang dari kaum kufar, kaum Quraisy, mereka ini masih belum tingkatan paling rendah. Mereka ini kaum kufar yang menentang Rasulullah, memerangi Rasulullah SAW. Ini tingkatan mereka itu yang memusuhi Rasulullah pada masa Rasulullah ini paling rendah. Tetapi itu di Mekah. Ketika Rasulullah ke Madinah, ternyata ada orang-orang yang masuk Islam, tetapi sesungguhnya mereka memendam kekafiran dalam hatinya. Wajahnya atau di hadapan Rasulullah mereka muslim, bahkan sholat di masjid bersama Rasulullah SAW. Tetapi di dalam hati mereka memendam kebencian dan kedengkian terhadap Rasulullah SAW dan para sahabat. Mereka bekerja sama dengan kaum kufar untuk menghancurkan Islam dan kaum muslimin. Subhanallah. Dan mereka inilah yang disebut oleh Allah Azza wa Jalla fi dzarkil asfali minan nar. Mereka lebih rendah ternyata kedudukan mereka dibandingkan dengan Abu Jahal, Abu Lahab dan yang lainnya. Ini orang munafik. Bahkan Fir'aun pun, Fir'aun ini tidak disebutkan paling rendah di dalam neraka, tetapi disebutkan justru orang munafik ini yang berada di dalam tingkatan neraka jahanam paling bawah, di darkil asfal. Makanya Imam Ahmad bin Hanbal menyebutkan bahwa an-nifaq wal kufr, nifaq itu adalah kekafiran, bahkan kekafiran paling bawah, paling rendah, paling parah. Karena mereka ini lebih berbahaya daripada kaum kufar yang asli. Yang kufar yang betul-betul terus terang-terangan memerangi Islam, memerangi Rasulullah SAW pada masanya. Abu Jahal dan Abu Lahab serta kaum Quraisy atau kaum kufar yang memerangi Rasulullah. Bahkan mungkin mereka mati dalam keadaan terbunuh di medan pertempuran pada saat berperang melawan kaum muslimin. Perang Badar, perang Uhud, dan yang lainnya. Orang-orang kafir yang terbunuh pada waktu itu, mereka ini adalah orang-orang kafir. Tetapi mereka masih kalah kekafirannya dibandingkan dengan orang munafik. Meskipun ketika mati orang munafik ini, tokohnya Abdullah bin Ubay bin Salul, itu mau disolati oleh Rasulullah SAW. Nah, ini. Bahkan mau dimintakan ampun oleh Rasulullah SAW. Bayangkan. Tapi ditegur oleh Allah Azza wa Jalla. Allah menegurnya, dan ini menunjukkan bagaimana tingkatan mereka di dalam kekafiran. Itu paling rendah atau lebih rendah. Dan mereka ini lebih berbahaya, jauh lebih berbahaya daripada kaum kufar. Subhanallah. Nah, ini disebutkan di dalam surat yang lainnya. Allah menyebutkan tentang orang munafik. Dalam surat Ali Imran ayat 154 Allah berfirman tentang orang munafik ini. Yukhfuna fi anfusihim. Mereka yukhfun, menyembunyikan di dalam hati mereka, di dalam jiwa mereka, fi anfusihim, dalam hati mereka, mala yubdunalak, apa yang tidak mereka tampakkan kepadamu.
Ini Allah turunkan firman-Nya tentang orang-orang munafik. Termasuk diantaranya Abdullah bin Saba. Abdullah bin Ubay bin Salul yang itu hidup di masa Rasulullah SAW, yang sebenarnya oleh Allah Azza wa Jalla sudah disebutkan, sudah dikabarkan oleh Jibril alaihissalam tentang orang-orang munafik yang ada di Madinah. Sebenarnya Rasulullah tahu, tetapi ketika para sahabat ingin membunuh mereka, Rasulullah melarangnya. Kenapa? Karena madaratnya lebih besar daripada maslahatnya. Yang sebenarnya dengan dibunuh mereka ini sudah selesai. Artinya dari sisi mungkin mereka sudah nggak ada lagi di Madinah. Yang diberitahukan kepada Rasulullah, Jibril memberitahu nama-nama orang munafik. Lengkap sudah Rasulullah SAW informasi tentang mereka. Tetapi secara syar'i Rasulullah SAW tidak membolehkan mereka untuk dibunuh, karena mereka menampakkan Islam, mereka menampakkan keislamannya, tidak kelihatan kekafirannya, karena mereka menyembunyikan di dalam hati, meskipun mereka jauh lebih berbahaya daripada orang kafir. Tetapi di dalam syariat tidaklah dibolehkan membunuh orang munafik seandainya pun tahu itu adalah orang munafik. Rasulullah SAW melarang. Kenapa? Kata Rasulullah SAW, jangan sampai nanti ada orang yang mengatakan Muhammad membunuh sahabatnya, membunuh orang muslim. Nah ini yang dikhawatirkan. Ini madarat dan maslahat yang dicapai, yaitu dengan tiadanya atau tidak adanya mereka, yaitu orang-orang munafik, itu hanya mungkin terjadi di masa Rasulullah. Karena Rasulullah yang paling tahu, karena dapat wahyu tentang orang-orang munafik ini. Tetapi setelah Rasulullah wafat, sudah tidak ada lagi wahyu yang bisa memastikan, memberitahu bahwa si fulan, si A, si B ini orang munafik. Ini karena itu Rasulullah SAW tidaklah memberitahukan nama-nama orang munafik itu kecuali kepada Hudzaifah, satu orang sahabat, Hudzaifah bin Yaman, yang Rasulullah SAW hanya memberitahukan kepadanya nama-nama orang munafik. Karena itu Hudzaifah bin Yaman, meskipun beliau bukan sahabat terbaik, tetapi masing-masing sahabat mempunyai kelebihan. Bahkan Hudzaifah pun dipilih oleh Rasulullah SAW, bukan sahabat yang lain, meskipun beliau bukan sahabat terbaik, tetapi pilihan Rasulullah SAW untuk memberitahukan pada Hudzaifah, karena beliau salah seorang yang bisa menjaga rahasia Rasulullah SAW. Umar bin Khattab pun beliau sampai melihat Hudzaifah bin Yaman sampai di masa kekhilafahan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka yang diperhatikan adalah sikap Hudzaifah terhadap orang-orang yang hidup di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, di kalangan orang yang juga pernah bertemu dengan Rasulullah. Maka Hudzaifah ini yang dilihat ketika ada seorang yang hidup di masa Rasulullah dan dia ketika mati dilihat oleh Umar, apakah Hudzaifah datang melakukan sholat jenazah atau tidak. Jadi Umar bin Khattab sebelum menyolati seseorang, maka yang diperhatikan atau yang dicari oleh Umar itu adalah Hudzaifah. Mana Hudzaifah? Subhanallah, Hudzaifah dicari. Kalau nggak ada Hudzaifah, Umar bin Khattab menyuruh sahabat yang lain untuk mengimami sholat jenazah. Umar bin Khattab tidak nyolati. Kenapa? Nggak ada Hudzaifah. Tapi kalau seandainya di antara orang yang datang melakukan sholat jenazah
di situ ada Hudzaifah, maka Umar bin Khattab mengimami salat jenazah. Ini pada masa kekhilafan Umar. Kenapa? Karena Umar tahu Hudzaifah menyimpan dan menghafal nama-nama orang munafik. Sampai pada waktu itu Hudzaifah ditanya oleh Umar, dikejar oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wahai Hudzaifah, ini, apakah Rasulullah SAW menyebut namaku di antara nama-nama orang munafik yang diberitahukan kepadamu? Ini pertanyaan Umar kepada Hudzaifah. Apakah Rasulullah menyebut namaku? Maka Hudzaifah menghindar. Hudzaifah bin Yaman ketika itu menghindar, berkali-kali menghindar, berusaha untuk menghindari pertanyaan Umar. Tapi Umar bin Khattab senantiasa berusaha mengejar, menahan Hudzaifah, sampai betul-betul dijawab oleh Hudzaifah. Hingga terakhir Hudzaifah tidak bisa menghindar dari pertanyaan Umar bin Khattab dan mengatakan, tidak, tapi jangan tanya yang lain. Jangan tanya yang lain, jangan tanya selain dirimu. Maksudnya si fulan jangan, hanya dia saja. Maka Umar bin Khattab ketika mendengar jawaban Hudzaifah bahwa dia tidak termasuk dalam nama-nama orang munafik, maka Umar bin Khattab merasa tenang. Ini yang penting, saya tidak termasuk ini orang munafik ini. Subhanallah. Ini Umar bin Khattab yang jelas-jelas Umar ini mendengar Rasulullah SAW, mengetahui Rasulullah bersabda tentang dirinya. Umar bin Khattab syahid, dia masuk surga, disebutkan oleh Rasulullah. Meskipun demikian Umar masih khawatir namanya disebut oleh Rasulullah sebagai orang munafik. Dan sebagian tabi'in, Hasan al-Basri, dinukil dari Hasan al-Basri, Sa'id bin Musayyib, dan yang lainnya, mereka mengatakan, saya bertemu dengan sekian sahabat Rasulullah. Ada sebagian tabi'i yang mengatakan, saya bertemu dengan 100 sahabat Rasulullah. Ini tabi'i kibar, Sa'id bin Musayyib, Hasan al-Basri, yang banyak bertemu dengan sahabat. Mereka mengatakan, saya bertemu dengan sekian sahabat. Ada yang sampai 100 sahabat. Kulluhum yakhafuna nifaq. Mereka semuanya khawatir dengan sifat kemunafikan. Khawatir kalau mereka masuk dalam kategori orang munafik. Ini sahabat Rasulullah. Kalau sahabat saja yang jelas mereka disebut oleh Allah dalam Al-Quran, disebut oleh Rasulullah SAW, mereka adalah ahlul jannah, penghuni surga, muhajirin dan ansar. Mereka semuanya takut dengan kemunafikan. Bagaimana seharusnya dengan kita? Dengan kita, orang yang hidup di zaman seperti sekarang ini. Tapi justru banyak di antara kita yang hidup di masa seperti sekarang ini tidak khawatir dengan sifat munafik ini. Tidak khawatir. Bahkan dengan gampangnya atau dengan mudahnya mengatakan, pokoknya mengucapkan la ilaha illallah masuk surga. Mengucapkan la ilaha illallah masuk surga. Ini bahaya mengatakan seperti ini. Ini mengatakan pokoknya mengucapkan la ilaha illallah. Berdasarkan apa? Hadis man qala la ilaha illallah. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, maka dipotong kalimat setelahnya, masuk surga. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah masuk surga. Kalimat yang setelahnya ini tidak disebutkan, yaitu khalisan min qalbi. Ini batasan orang yang mengucapkan la ilaha illallah, tetapi apa? Ada keharusan bahwa ketika mengucapkan itu khalisan min qalbi, bukan dengan lisannya saja. Ini bukan hanya dengan lisannya, tetapi khalisan min qalbi, betul-betul khalis, murni dari dalam hatinya, bukan dengan lisannya. Rasulullah tidak mengatakan barang siapa yang mengucapkan dengan lisannya la ilaha illallah dakhalal jannah. Tetapi Rasulullah mengatakan barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah khalisan min qalbi, yaitu betul-betul murni dari dalam hatinya. Artinya ucapan itu bukan hanya dengan lisan, tetapi betul-betul ada dalam hatinya. Maka ini yang masuk surga. Ini. Kalau orang mengucapkan la ilaha illallah tapi dia melakukan kesyirikan, maka dia sesungguhnya bukan khalisan min qalbi.
Karena di dalam hatinya ada kesyirikan, maka itu sesungguhnya bukan orang yang mengucapkan la ilaha illallah khalisan min qalbi. Ini orang munafik. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah tapi tidak ada dalam hatinya. Nah ini kalimat itu hanya dalam lisannya saja. Ini hakikatnya kemunafikan. Yaitu orang yang mengucapkan la ilaha illallah tapi tidak khalisan min qalbi. Maka ini justru fid darkil asfali minan nar. Orang yang berada di bawah, tingkatannya paling bawah di dalam neraka. Waliyadzubillah. Nah, ada orang yang mengatakan pokoknya mengucapkan, maksudnya mengucapkan dengan lisannya la ilaha illallah masuk surga. Semua orang muslim, nah ini semua orang yang mengucapkan la ilaha illallah masuk surga. Subhanallah. Sampai ada yang mengatakan pokoknya kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah masuk surga, sehingga orang nggak perlu minta surga. Nah, ini orang itu tidak perlu minta apa? Tidak surga. Waliyadzubillah. Ada seorang ustadz kiai yang mengatakan nggak perlu minta surga. La haula wala quwwata. Rasulullah yang memerintahkan minta surga. Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan wahyunya demikian banyaknya di dalam Al-Quran. Ini tentang dorongan untuk mengucapkan kalimat atau berdoa minta surga ini. Bahkan Rasulullah menyebutkan barang siapa yang ingin atau minta surga, maka mintalah surga Firdaus. Karena sungguhnya itu adalah yang paling tinggi, paling tengah, di atasnya Arsyur Rahman. Ini Rasulullah yang memerintahkan. Ada orang yang kemudian ustadz, kiai atau syekh yang mengatakan nggak perlu minta surga. Bahkan sebagian ada yang mengatakan nggak perlu minta dilindungi dari neraka. Ada sebagian mengatakan nggak perlu minta surga, yang penting minta dilindungi dari neraka saja. Nggak usah minta surga. La haula wala quwwata illa billah. Nih, subhanallah. Kenapa katanya? Karena sudah dijamin barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah masuk surga. Ini pemahaman yang sangat dangkal. Padahal ini pemahaman yang sangat mendasar sekali, bahwa orang yang mengucapkan la ilaha illallah tidak semuanya masuk surga. Kenapa? Orang munafik mengucapkan la ilaha illallah. Orang munafik mengucapkan la ilaha illallah. Ini. Sehingga ini pemahaman yang harus diluruskan. Definisinya orang munafik mengucapkan la ilaha illallah tapi tidak khalis min qalbi. Di dalam hatinya tidak khalis. Maksudnya apa? Kalau orang khalis berarti dia bertauhid. Kalau dia munafik, maka dia mengucapkan la ilaha illallah tidak khalisan min qalbihi, tapi hanya dengan lisannya saja. Nih. Maka disebutkan an yakfura billah wa ya'buda ghairahu. Dia itu sesungguhnya orang yang yakfur billah, kufur kepada Allah. Kufur kepada Allah itu tidaklah berarti mengakui ada pencipta selain Allah, tidak. Iblis adalah makhluk yang mengakui Allah sebagai pencipta. Bahkan iblis langsung berbicara dengan Allah. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan dia, Adam, dari tanah. Berarti iblis mengakui Allah pencipta. Allah yang menciptakan surga, iblis tahu. Bahkan iblis yang mengakui Allah menciptakan dirinya dari api. Mengakui bahwa Allah penciptanya. Allah pencipta Adam alaihissalam. Khalaqtahu min nar. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ini iblis mengetahui bahwa Allah sebagai pencipta. Makanya patokan kekafiran bukan orang yang mengakui ada pencipta selain Allah. Orang yang mengakui Allah sebagai pencipta satu-satunya, maka itu pun tidak menjamin orang itu muslim. Iblis dan yang lainnya, bahkan bangsa Quraisy, bangsa Arab secara keseluruhan, mereka semuanya mengakui Allah sebagai satu-satunya pencipta. Pemilik Ka'bah. Ka'bah itu Baitullah. Dan itu sudah menjadi nama Ka'bah sejak zaman dahulu. Diakui oleh bangsa Arab. Baitullah itu bukan nama barusan, tapi nama yang sudah ada sejak sebelum lahir Rasulullah SAW. Itu sudah disebut Baitullah, rumah Allah. Mereka sudah kenal Allah Azza wa Jalla.
Tetapi makna kufur sebagaimana iblis adalah kufur terhadap perintah Allah, tidak mau tunduk kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak mau tunduk kepada Allah. Ini. Dan ini hakikat kekafiran. Ini bukan tidak mengakui Allah sebagai pencipta. Meskipun mengakui Allah sebagai pencipta, tetapi kufur terhadap Allah, mengingkari atau tidak mau taat kepada Allah Azza wa Jalla dan kepada Rasulnya, wa ya'budu ghairahu, dan beribadah kepada yang lain. Beribadah kepada selain Allah Azza wa Jalla. Wa yudhhiral Islama. Ini definisi kaum munafikin. Menampakkan Islam fil alaniyah, dalam alaniyah, di hadapan orang, atau dia menampakkan Islam di hadapan orang lain, kepada orang lain. Mislul munafiqin. Ini kemunafikan itu sepanjang masa, bukan hanya di masa Rasulullah. Maka kemunafikan itu adalah kekafiran, beribadah kepada selain Allah, memendam kekafiran itu dalam hatinya dan menampakkan Islam. Ini seperti halnya orang munafik, orang-orang munafik alladzina kanu ala ahdi Rasulillah, yang mereka berada di masa Rasulullah SAW. Sama. Ini hakikatnya ada kesamaan. Subhanallah. Mereka kufur kepada Allah Azza wa Jalla, menyembah selain Allah. Ini. Kalau seandainya kita mau mencontohkan sebagaimana pembahasan sebelumnya kaum Rafidhah, mereka ini yang sekarang, yang mereka sesungguhnya bukan lagi beribadah kepada Allah, tetapi mereka menyembah selain Allah dengan terang-terangan. Mereka berdoa kepada Husain, berdoa kepada Husain. Subhanallah. Keyakinan mereka terhadap Allah dan terhadap Husain, mereka lebih meninggikan Husain daripada Allah Azza wa Jalla. Kalau seandainya mau diperinci, maka sesungguhnya mereka ini betul-betul melakukan kesyirikan dalam keyakinan mereka. Berdoa kepada Husain, bahkan Husain adalah Allah, bahkan lebih dari itu. Waliyadzubillah. Nah ini dan disebutkan wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Imam Ahmad menyebutkan tentang 3 atau hadis Rasulullah tentang orang munafik. Ciri-cirinya salasun, ada 3 man kunna fihinna, yang ada di dalam seseorang 3 sifat ini, fahuwa munafikun, maka dia adalah munafik. Ini 3 sifat orang munafik. Hadza ala taghlid, dan ini adalah untuk menunjukkan sikap keras Rasulullah SAW. Narwiha kama ja'at, kita riwayatkan sebagaimana datangnya hadis ini, wala nufassiruha, dan kita tidak menafsirkannya, artinya tidak mentakwilkannya. Ini subhanallah. Ini yang disebutkan. Dan hadis ini, hadis yang sahih, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ayatul munafik, tanda-tanda kemunafikan atau orang munafik ini ada 3. Disebutkan dalam riwayat Bukhari Muslim ada lafaz arbaun, bukan hanya 3 tetapi ada 4. Man kunna fihi kana munafiqan. Kalau ada 4 sifat ini maka itu adalah munafik, khalisan murni. Wa man kanat fihi khullatun minhunna, dan barang siapa yang ada 3 atau salah satu dari keempat ini, kana fihi khullatun minan nifaq, maka ada tanda-tanda sifat-sifat kemunafikan pada dirinya. Ini salah satu hadis Rasulullah yang menyebutkan tentang cirinya orang munafik. Nah, terdapat hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma yang juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dengan lafaz yang tadi 4. Ini. Kalau yang 3 riwayat Abu Hurairah. Adapun yang 4 ini hadis Abdullah bin Amr yang juga diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Muslim dari riwayat Hammad bin Salamah dari Ibnu Abi Hind. Ini
yang juga diriwayatkan. Dan di dalam Sahih Muslim ini disebutkan sebagai riwayat mutaba'ah karena ada perawi atau riwayat yang dibicarakan di dalamnya, tetapi Imam Muslim menyebutkan itu sebagai tambahan dari hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu. Ini atau hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini berkaitan dengan kemunafikan amaliyah. Para ulama menjelaskan 4 sifat atau 3 sifat orang munafik ini adalah nifaq amaliyah. Adapun hakikat nifaq i'tiqadiyah yang betul-betul ada dalam hati seseorang, kemunafikan itu, maka disebutkan di dalam Al-Quran demikian banyaknya. Bahkan di dalam surat Al-Baqarah, surat kedua setelah Al-Fatihah, Allah menyebutkan tentang kaum kufar dalam 2 ayat. Innal ladzina kafaru. Ini sungguhnya orang-orang kafir. Tetapi menyebutkan wa minan nasi man yaqulu amanna billah sampai 13 ayat berikutnya. Nah, ini itu tentang orang munafik. Bayangkan. Ini dalam Al-Baqarah. Dan Allah jadikan surat Al-Munafiqun secara khusus. Surat ini lebih panjang daripada surat Al-Kafirun. Ini surat Al-Munafiqun. Ini disebutkan tentang kaum munafikin di dalam Al-Quran. Disebutkan sebagai nama salah satu surat. Waliyadzubillah. Nah, ini diantara yang disebutkan oleh Rasulullah SAW tentang kaum munafikin, yang mereka kaum yang lebih parah dan lebih berat, dan bahkan paling berat kekafirannya, paling rendah tingkatan ancamannya di dalam neraka jahanam. Bahkan mereka paling asfal ini di dalam neraka jahanam, waliyadzubillah. Makanya para sahabat radhiyallahu anhum yang paling mereka takutkan adalah sifat kemunafikan. Nah, ini sifat kemunafikan. Semoga kita dijauhkan dari sifat-sifat kemunafikan ini oleh Allah Azza wa Jalla, dan Allah jadikan kita sebagai orang-orang yang murni keimanannya, beriman kepada Allah dan menjadi orang-orang yang diselamatkan oleh Allah dari kemunafikan dan digolongkan orang-orang yang mendapatkan surga Firdausnya yang paling tinggi, bertetangga dengan para nabi dan rasul, dengan para sahabat Rasulullah SAW ridwanullah alaihim ajmain. Dan sampai di sini insyaallah kita akan lanjutkan dalam pembahasan yang berikutnya biidznillah taala. Kita akhiri subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.